wa hajjil bait ay qasdul bait bi niyatin nusuk. Maknanya adalah bermaksud ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk niat ibadah. Nah, haji ini pula termasuk daripada rukun Islam yang diwajibkan bagi orang yang mampu untuk berjalan menuju Makkah atau Baitullahil Haram. Bagi dia yang mampu untuk memiliki harta, berangkat dan pulang dan meninggalkan hartanya bagi orang yang di rumah. Ya. Haji adalah termasuk daripada sya'airullah, yaitu keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam agama ini. Maka daripada itu ulama agak beda pendapat tentang kewajiban haji ini, apa langsung, apa boleh ditunda. Ya. Sebagaimana Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan bahwa haji itu alal faur. Jadi kapan kita uang punya, ya wajib langsung haji. Nggak boleh ditunda-tunda lagi. Bukan terus kalau punya uang beli rumah lagi dulu, beli mobil dulu, punya uang lagi, naik lagi, rumahnya ditingkat, tokonya masih kurang dan yang lain. Enggak. Itu menurut Imam Ahmad dan Imam Malik nggak boleh. Tetapi menurut kita mazhab Imam Syafi'i mengatakan al-haji itu ala tarahi, boleh ditunda. Ya, boleh ditunda. Kalau walaupun kita punya uang tapi kita tunda untuk tahun yang akan datang nggak apa-apa. Tapi tetap mereka bersepakat orang-orang yang meninggal dan mampu untuk tidak berhaji dan mampu tapi tidak berhaji maka meninggal dalam keadaan fasik faliyadzubillah karena meninggalkan salah satu daripada rukun Islam. Nah, dari itulah sepantasnya bagi kita yang diberi amanat oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit harta, kita luangkan harta kita untuk zakat, para fuqara dan masakin. Kemudian apabila masih ada sisa, kita pakai untuk kita menuju kepada keridhaan Allah, yaitu ke berhaji ataupun berhaji di rumah Allah Subhanahu wa taala atau di Baitullah Al-Makkah. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa antara haji dengan haji atau umrah dengan umrah betul-betul bisa mengampuni semua dosa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Ya, mengatakan bahwa saja man hajja walam yarfuth, barang siapa yang berhaji kemudian betul-betul menyempurnakan hajinya. Haji bukan karena orang, haji bukan karena mau dipanggil Pak Haji, haji nggak cari gelar, haji karena Allah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjanjikan ketika pulang dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan. Kau yauma waladathu ummuh, seperti hari di mana ibunya itu melahirkan, bersih daripada dosa. Bagian ulama mengatakan apakah haji itu mengampuni dosa kecil apa dosa besar sekalian? Maka ulama mengatakan kecil dan besar dari dosa kita akan diampuni ketika kita berhaji. Jadi begitu besarnya ini ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebaliknya, orang yang masih nggak mau pergi haji padahal dia mampu, punya kesempatan, punya kesehatan dan yang lain-lainnya, tetapi tidak mau masih untuk berhaji. Nah, ini Rasul SAW sudah memberikan tahdzir, sudah memberikan kepada kita suatu peringatan yang peringatan keras, hingga beliau mengatakan man malaka zadan aw rahilatan tuballighu ila baitillah, barang siapa yang memiliki bekal, memiliki kendaraan, menyampaikan dia ke rumah Allah Subhanahu wa taala, walam yahujja, tapi masih aja belum haji, wa ma alaihi an yamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Kalau mati pilih aja di antara dua, mau mati jadi orang Yahudi atau mati orang Nasrani. Waliyadzubillah, ya, ini sudah ancaman yang mana orang mati tersebut dalam keadaan Islam, orang yang mati tetapi tidak berhaji dan dia mampu melakukan hal tersebut. Nah, itulah peringatan. Ya, ada telepon masuk ya. Ya. Silakan. Halo. Putus kayak, lanjutkan aja ya. Kemudian begitu pula hadis yang lain yang mengutamakan tentang orang-orang para haji, hingga dikatakan yughfaru lil hajj wa liman istaghfarlah. Orang pulang haji dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun kalau mengistighfarkan orang
juga oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni. Makanya kalau kita ada orang-orang pulang haji, kita datangin ke rumah, kita minta doa, ini adalah sunnahnya baginda Muhammad. Ini adalah hal yang baik yang dianjurkan oleh baginda Muhammad SAW. Karena apa? Dosa mereka diampunin, dan dia kalau minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampunkan dosa kita, insya Allah kita pun juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka orang-orang yang haji pada datang, kita minta doa kepada mereka, insya Allah kita juga akan kecipratan maghfirahnya Allah